Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara halal bihalal Waqifah Awasta pada malam hari ini dan pada suatu Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman neraka ke zaman terang. Pada malam ini saya yang kami hormati Ketua Gabungan Awasta melalui momen yang berberkah ini, semoga kita semua dapat saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kebersamaan dan yaitu dari Bapak Sidi. Yang keempat, sambutan Ketua Paguyuban Awasta yaitu Bapak Yuman. Yang keempat, tausiah dan doa. Dan yang untuk tausiah ini akan dibawakan oleh Bapak Haji Utama. Untuk yang terakhir yaitu kita baiklah untuk pembukaan acara malam ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan sukses seperti apa yang kita inginkan semua. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ketua Panitia yaitu Bapak RTD. Kepada beliau kami maaf sedikit kreasi dan kita Sebelumnya karena grogi nih Bapak Haji jadi harus dimaklumi ya. Meja kedua itu pembacaan yang sudah dilakukan untuk anak Malaysia untuk tempat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمغني قالوا إنا لله وإنا
وأولئك هم الأمثلون صلى الله عليه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu selaku ketua panitia, dan alhamdulillah kami mewakili anggota sangat terima kasih atas komunikasi beliau selaku ketua panitia, dan kurang lebihnya insyaallah akan kita lakukan. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Didi. Dol proses esok dari Pak Didi. Terakhir Pak Pres. Pembicara dari UGAP yaitu satu data. Ketua Pemilihan Kawasan yaitu Pak Yusman, beliau sudah kami Ini Pak. Jumeneng. Umat apa? Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Ghafar ya Ghafur, alhamdulillah ya Sabur ya Sabur, ya Alimah wa Fisurur, Akhidna Nabiyullah. Salawat wassalam ala Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'a ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati segenap sesepuh ini satu kawasan pendiri kawasan sesepuh kita almarhum ada Pak Haji Supremo, Pak Pramono, dan yang lainnya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa takzimnya yang sama-sama kita hormati segenap pengurus kawasan senantiasa istiqomah menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan Pak Iman. Tentunya inisiasi beliau haruslah kita takzimi karena tentunya tidak mudah menjadi pengurus, khususnya Tino dan Pak Haji Sukses yang salah satu pemain ini tentunya nanti di acara arisan disebutkan tentunya dengan kendala-kendala anggota kita, tapi sebenarnya itu lazim di tempat kawasan. Tentunya itulah yang menjadi tujuan dari pengurus masyarakat ya. Kita harus memaklumi dan kita juga harus simpati kepada pengurus-pengurus. Dan yang kami hormati seluruh anggota kawasan, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa takzimnya. Puja dan puji sebagai bentuk rasa syukur kita senantiasa kita aturkan kehadiran kita di Rodi. Dengan segala puji dan puji itu menjadi meningkatkan rasa syukur kita. Namun sebagai amal nasdem ketika kita pandai-pandai bersyukur, akan suatu kenikmatan sendiri akan senantiasa kita sehingga kita tidak akan menghitung nikmat yang berlimpah. Khususnya pada malam hari ini di kesempatan dan waktu yang berbahagia ini, kita dari jauh-jauh nikmat, kesehatan, kesempatan, kita yang Allah berikan nikmat kesempatan pada malam hari ini bisa hadir, karena tadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Sukses itu anggota kita tidak semuanya hadir. Dalam demikian alhamdulillah kita menjadi bagian yang diberikan kesempatan untuk hadir. Meskipun tidak mudah, beberapa anggota kita tentunya ada usul yang dibenarkan karena tentunya beliau sudah entah itu ada anggota keluarganya yang kurang sehat diberikan ujian berbentuk penyakit, ataupun juga anggota kita yang memang ada acara yang tidak kalah pentingnya yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau tidak bisa menghadiri acara kita malam hari ini. Tentunya kita doakan bersama, khususnya di mana ada anggota ataupun keluarga anggota kita yang tidak atau katakanlah kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan segera Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Anggota kita yang punya acara yang lain dengan usul yang tidak bisa hadir, yang punya urusan yang tidak kalah pentingnya, kita doakan semoga semuanya segala urusannya Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istri-istrinya, anak, zuriat
Sedulur bangsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tentunya suatu kebahagiaan kita bersama tentunya pada malam hari ini, meskipun dengan kondisi cuaca yang mungkin sedikit kurang bersahabat, tapi dengan tekad, niat dan tekad kita yang kuat, dengan segala kondisi dan cuaca kita tetap melaksanakan acara yang sudah kita planning dan kita rencanakan jauh-jauh hari. Tentunya acara ini tidak bisa terlaksana secara instan. Ketua panitia ini sudah jauh-jauh hari sudah planning dari proses kita musyawarah, terus kita survei menentukan destinasi tujuan acara kita, yang alhamdulillah dari proses tersebut disepakati di tempat Alfa Resort ini kita melakukan acara halal bicara tapi mungkin di Tangerang dan di sekitarnya ini. Tentunya dengan segala acaranya nanti ketua panitia kita Bapak Didi di acara formal ini kita jalankan. Setelah itu mungkin ada acara-acara yang sifatnya untuk memeriahkan acara kita halal ini, nanti mungkin dipandu langsung ketua panitianya yaitu Bapak Didi. Sedulur bangsa yang dirahmati Allah, tentunya di dalam perjalanan melaksanakan berjalannya paguyuban tadi di rencana lisan tersebut kita yang arisan ini untuk berupa pendidikan tidak dengan mudah, tentunya butuh semangat, butuh proses yang panjang. Kalau saya sendiri termasuk Ustaz Parman yang mau kasih tausiah Pak Haji Pak Darto, bos besar. proses yang panjang dari Masih kuat nih. Masih kuat banget. Iya. Amin. Dan kami juga banyak kata-kata yang lainnya menjadi kata-kata harapan baik buat bangsa. Kita harapkan semuanya mudah-mudahan berupa harapan step-step dari kami motivasi, karena tentunya motivasi itu lahir dari kita sendiri awalnya. Setelah itu berbentuk jalan paguyuban itu awal dari motivasi dari nafsi-nafsi sendiri. Baik, dan kami khususnya saya secara pribadi selaku pengurus tentunya di dalam berpaguyuban, di dalam musyawarah bermufakat setiap kali pertemuan kita itu kami selaku pengurus tentu ada, dan kami sadari itu banyak kesalahan, barangkali ada yang tersinggung, ada yang berantas, ada yang berkenan dari sikap kami kepada kami, ataupun dalam kami menyampaikan segala sesuatunya. Tentu sebagai pengurus secara pribadi keluarga kami, tentunya kami di momentum yang berbahagia ini yaitu acara halal bihalal, saya minta dihalalkan dalam artian saya memohon maaf dari lahir sampai batin atas segala kesalahan kami di dalam berkomunitas berpaguyuban. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sedulur bangsa yang dirahmati Allah, mengingat tadi dengan kondisi cuaca yang mungkin kurang bersahabat, mungkin acara kita dimulai sudah lumayan malam, jadi mungkin tidak panjang. Kami minta waktu sedikit karena tadi kita ada bikin banner, di situ ada ungkapan kata yang dimana yaitu pertama tema kita mungkin eratkan silaturahmi, sebagaimana yang tersirat dari harapan-harapan anggota kita, sesepuh kita, utamanya para pendiri Bawasta ini, yaitu Bawasta itu dibentuk mungkin dari awal disebutnya kita menjalin silaturahmi. Para pendiri kita itu menjalin silaturahmi, sedangkan kita para penerusnya ini haruslah mengejawantahkan dari jalinan silaturahmi para pendiri kita itu dengan senantiasa mengeratkan silaturahmi. Jadi wadah yang sudah dibentuk para pendiri kita itu kita isi dengan erat
eratnya silaturahmi. Para pendiri, para yang sepuh-sepuh dulu itu menjalin, kita lanjutkan dengan saling mengeratkan. Jadi di antara anggota Pawasta itu harus mempertahankan saling keratannya, bahkan kalau perlu kita tingkatkan. Dan khusus saya secara pribadi mengapresiasi karena dulu Pawasta itu ada fokus di bapak-bapak pertemuannya. Sekarang ada komunitas ibu-ibunya juga, baik awalnya dari media group, dan alhamdulillah dalam beberapa pertemuan ada ibu-ibu juga yang hadir. Bahkan kalau progres ke depannya kalau bisa lebih bagus, tentunya bisa menjadi arisan keluarga, jangan jadi hanya arisan bapak-bapak saja. Karena mungkin ada kecenderungan dari ibu-ibunya kok kalau arisan apa itu selalu hanya bapak-bapaknya. Mungkin Simpangan ningkung bapak-bapak ya wae. akan lebih baik kalau sama ibu-ibu. Tapi tentu untuk proses tentunya butuh perjalanan. Mungkin dengan sendirinya kalau memang itu dirasa baik sebagai progres perkembangan yang baik, itu insya Allah itu akan mendapatkan jalan yang lebih baik Pawasta ke depannya. Selanjutnya dengan semakin eratnya kita bersilaturahmi, tapi di kata kedua kami mengharapkan karena segala sesuatunya sebagai individu juga kita harus berproses. Di kata berikutnya tadi kami sematkan kita tingkatkan kesetiaan rohani kita. Tentunya manusia berproses dari awal. Kalau di Mojopat itu dari Mijil sampai yang akhir yaitu Mekah Pocong, itu bagian proses kita sebagai mungkin falsafah Jawa. Tentunya kita sebagai nafsi-nafsi, khususnya kita sebagai umat muslim dituntut yaitu meningkatkan kecerdasan rohani kita. Karena tidak bisa manusia ketika usianya bertambah, bahkan tubuh kita mungkin sebagian anggota kita, tubuh kita itu sudah teroksidasi. Ada yang sudah punya keluhan begini begitu, yang asam urat, infarkt, jantung yang apa. Itu menunjukkan kalau kita mau mentadaburi bahwasanya Allah memberikan petunjuk dari proses oksidasi tubuh kita masing-masing menua, itu bagian proses bahwasanya nasihat kepada kita. Kalau kita merujuk kepada suri teladan kita Kanjeng Nabi itu mungkin sedikit banyak persis dengan kondisi kita. Masa kecil kita yaitu Maman, setelah menginjak dewasa, beliau juga berniaga dalam tanda petik berdagang. Makanya kalau bicara sunatnya dari Kanjeng Nabi, mayoritas usaha kita berdagang itu bagian sunahnya Kanjeng Nabi. Dalam prosesnya menginjak usia Kanjeng Nabi itu di usia 40, disitulah tingkat kecerdasan rohani Rasulullah ditentukan atau dimulai. Karena ketika usia Kanjeng Nabi itu di usia 40, di situ proses bahwasanya beliau diangkat kenabiannya. Makanya kalau anggota kita mayoritas usianya mungkin sudah 40 ya, mungkin yang masih muda kalau bersaksi mungkin sudah 40. Tapi pada dasarnya tetap semuanya itu harus berproses. Ketika menginjak umur kita udah 40, tentunya kita harus mulai belajar mentadaburi diri dengan segala apa yang kita